Puji Tuhan. Shalom Elohim. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di acara kita doa malam pada malam hari ini. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita sepakat sehati berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan sudah memberkati aktivitas kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan saat ini pun kami bisa mempersiapkan diri untuk kami masuk hadirat-Mu, itu semua juga karena anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah pada malam hari ini hati kami penuh dengan limpah akan kasih-Mu yang luar biasa, dan kami akan terus memulai ibadah kami malam hari ini masuk hadirat-Mu yang kudus. Kami akan memuji dan menyembah akan Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini kami sehati meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biar malam hari ini kita sama-sama sehati meninggikan nama Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang layak diagungkan dan ditinggikan. Kau Allah yang layak disembah dan dipuji. Haleluya. Kau yang layak
yang berseru kepadamu dalam dunia yang penuh susah ini. Biar kami boleh tetap semangat mengikuti Engkau Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita mau amankan pujian kita, penyembahan kita pada malam hari ini sebagai dupa yang berbau harum kita naikkan kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah pada malam hari ini hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam situasi yang sejahat apapun, kita punya kedamaian, kita punya ketenangan karena hati dan pikiran kita terarah kepada Dia, kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dan malam hari ini sebelum kita diperlengkapi dengan firman Allah, kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat negara kita, bangsa Indonesia ini. Tuhan, segala persoalan permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini, kita berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan akan menolong setiap apa yang dikerjakan, direncanakan. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa buat pekerjaan Tuhan dimanapun, pekerjaan Tuhan dimanapun berada, terlebih di kota Lamongan ini. Kiranya Tuhan campur tangan dari jemaat Tuhan yang mengalami persoalan permasalahan dengan acara-acara gereja yang masih online. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan iman kepada setiap kita yang melayani pekerjaan Tuhan maupun jemaat yang selalu mengikutinya. Kiranya Tuhan campur tangan. Doa syafaat malam hari ini dimohon dengan hormat Bapak Setiawan naikkan doa syafaat. Haleluya Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur padamu Tuhan, karena kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini, kami para hamba-hambamu masih Tuhan berikan kekuatan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu. Terlebih pada malam hari ini untuk kami ada doa malam ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan hikmat dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Juga yang ada di rumah masing-masing, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun juga berada, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna, supaya melalui kehidupan kami boleh membawa nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk pemerintahan yang ada, pemerintahan kami negara Indonesia ini, aparat-aparat yang ada, Tuhan berikan hikmat, berikan kuasa urapan-Mu ya Tuhan, supaya semuanya baik yang di pusat maupun yang di daerah, baik Bapak-Bapak TNI maupun Polri, dalam menangani terutama masalah pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, supaya semuanya boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ini dengan baik dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, ajar kami untuk tetap mengucap syukur padamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ada rencana-Mu yang terbaik buat kami, buat negeri kami, buat bangsa kami semuanya Tuhan. Karena kami percaya melalui peristiwa demi peristiwa yang ada, Tuhan semakin membentuk iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan pandemi corona ini, tetapi kami tetap percaya bahwa di balik peristiwa semua ini pasti ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kami maupun untuk bangsa kami maupun untuk setiap umat-umat-Mu yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jika selama ini setiap anak-anak-Mu yang beribadah masih melalui online Tuhan. Baik gereja-Mu di tempat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Sekalipun kami menjalankan ibadah melalui online, melalui live streaming, tetapi berikan kami hati yang sungguh-sungguh menyembah kepadamu Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kuasa urapan-Mu untuk selalu dan selalu menyembah kepadamu. Baik kami para hamba-hamba-Mu yang mengalami, yang melakukan, yang melayani untuk ibadah online, baik ibadah raya maupun doa malam ini Tuhan. Semuanya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh kami menjadi berkat bagi dunia yang ada ini Tuhan, supaya melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami, hanya nama Tuhan Yesus yang aja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memperlengkapi hidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari kami semakin mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan urapan yang baru. Amen. Tuhan, supaya semuanya firman Tuhan boleh bertumbuh-tumbuh di dalam iman kami Tuhan, dan boleh membawa kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, dan berikan kekuatan hikmat untuk hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Amen. Terlebih juga kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu yang tidak terbatas, oleh sebab itu Tuhan urapi dengan kuasa urapan-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Sebab kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu sangat terbatas, oleh sebab itu kami berserah kepada-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan membawa nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini, kami siap untuk mendengarkannya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami boleh mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita, dan kami menerimanya dengan penuh berkat yang dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita bersyukur bisa bersatu dalam ibadah secara online ini. Tentunya Bapak Ibu yang ada di rumah mempersiapkan Alkitabnya, hatinya, dan kalau kita sedang menyembah berdoa, kita wajib menyembah dengan sungguh-sungguh, ya, sebab Tuhan itu berada di mana-mana tempat. Di rumah kita pun juga ada Tuhan yang memperhatikan kita bersama. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kemarin kita sudah membaca, kita mempelajari bersama tentang pekerjaan Roh Kudus dalam radius yang begitu luas dan meliputi berbagai karyanya yang sedemikian rupa. Pada malam hari ini kita akan membaca di dalam Fatsal yang sama, Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25.
di bawah perikop, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Ya, demikian firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Amin. Luar biasa, saudara ya. Setelah terjadi kesembuhan yang sedemikian rupa, ayat 16 itu mengatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Dan ini kita melihat itu yang menjadikan penyebab ayat 17 itu, imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, mereka iri hati. Apa sebabnya mereka iri hati? Pertama kita melihat orang Saduki dan imam besar yang iri hati itu, sebenarnya pengertian iri hati itu bukan sekedar iri saja, tetapi adalah penuh dengan kemarahan dan dendam. Pertama, orang Saduki tidak percaya kebangkitan dan malaikat. Oleh karena itu, dendam kesumatnya pun juga luar biasa. Kenapa peristiwa ini dibendung-bendung, tetapi justru seperti hukum Boyle, makin mendapatkan ruang yang sempit, makin mendapatkan tekanan yang kuat. Sehingga keberadaan masyarakat yang pada waktu itu kacau, mereka mencoba untuk meninggalkan kelompok yang satu ini untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan destruktif. Mereka justru pada hari itu dengan mukjizat yang nyata, mereka malah berkumpul. Bayangkan saja 3.000 orang bertobat, tambah lagi 5.000 orang, dan tambah lagi beberapa wanita dan pria. Ini sebuah ledakan yang luar biasa.
dalam tempo yang singkat telah terjadi sebuah perubahan. Arusnya berbalik. Bukan kekuatan dari para imam besar, bukan kekuatan dari majelis agama, bukan kekuatan dari laskar Romawi, tetapi kekuatan dari Yesus yang disangkakan mati dan tidak bangkit itu, dan sudah digembar-gemborkan begitu rupa. Lalu kemudian juga jurus dusta bagi mereka sudah diumpankan dari mahkamah agama itu, tidak mempan. Itu sebabnya mereka betul-betul Saduki dan imam-imam itu jengkel. Saduki tadi saya katakan tidak percaya akan kebangkitan dan malaikat. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 23 ayat 8. Kita baca bersama. Kisah Rasul pasal 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, pen ini ya, dan tidak ada malaikat atau roh. Luar biasa. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Itu sebabnya kita tidak heran di sini orang Farisi tidak terlibat, tetapi orang Saduki yang sudah mematri sebuah doktrin tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi ternyata seperti diejek karena fakta itu membuktikan yang bangkit itu ada dan malaikat itu ada, roh itu ada. Saudara, jadi orang Saduki ini betul-betul penasaran dan tertampar mukanya di dalam mencoba untuk mempertahankan keberadaan dari fahamnya. Ternyata semua dimentahkan dengan fakta, dimentahkan dengan sejarah, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kemudian ditambah dengan imam besar yang marah karena isu hoaxnya yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, yang berarti ia pun juga tidak mengakui kematiannya. Dia katakan yang lucu adalah dicuri oleh muridnya jenazahnya. Dan ini mestinya berbenturan dengan dia tidak mengatakan Yesus mati. Tetapi kenyataannya bagaimana kebangkitan dapat terjadi kalau kematian tidak mendahuluinya. Nah saudara, lalu kenapa orang-orang yang menjadi imam ini, tapi imam besar pada waktu itu adalah Kayafas, dan masih terlibat juga kewibawaan dari mertuanya imam besar yang digantikannya, yaitu Hanas. Ya, tentu mereka ini kebakaran jenggot karena kita melihat di situ bahwa Yudea adalah provinsi yang baru dibentuk. Dan kemudian imam ini mempunyai target kewenangan untuk membuat ketentraman melalui jalur dari keagamaan. Saudara bisa melihat jikalau orang-orang beragama ini berontak, sulit untuk dapat dipadamkan. Pemberontakan, idealisme, atau keberadaan dari peranan mereka dalam doktrinnya yang sedemikian rupa tidak dapat itu dihadang, dipunahkan dengan apa yang menjadi pikiran kita, yaitu senjata. Tidak bisa. Mati pun mereka akan melaksanakannya. Maka itu ada kata-kata mengatakan pantang mati sebelum berkalang dengan tanah. Nah saudara sekalian, tetapi kenyataannya seperti itu sehingga menjadi satu chaos. Dan inilah kemudian berikutnya, karena tidak dapat dibendung hal itu dan merupakan fakta bahwa provinsi yang baru itu harus betul-betul dimanage demikian rupa. Tapi kalau itu kemudian keadaan kacau, dia takut konditenya jatuh dalam hal ini
dan itu berarti taruhan jabatan kedudukannya akan lepas dari keberadaannya. Padahal kedudukan imam besar itu sangat menguntungkan sekali. Nah, inilah kemudian yang membuat kemarahan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pemikiran bahwa hanya dengan pemenjaraanlah maka ia dapat menghadang satu gelombang arus yang sedemikian rupa yang tidak kelihatan tapi faktual, nyata di dalam bentuk kehidupan masyarakat pada waktu itu. Buktinya berbondong-bondong mereka dari 3.000 tambah lagi 5.000 tambah lagi beberapa wanita-wanita yang tadinya tidak disebutkan menjadi yang disebutkan, berarti lebih meluas lagi dan meyakinkan penduduk di situ, termasuk perempuan-perempuan yang tadinya adalah sebagai tenaga sunyi, tidak berani untuk bertindak, tidak berani untuk nimbrung masuk. Tetapi mau tidak mau, mereka juga membutuhkan sebuah keberadaan, kehidupan yang betul-betul didamaikan, disejahterakan, dan ditumbuhkan harapannya. Dan waktu itu diketemui dan didapatkan, dirasakan adalah dari peristiwa bagaimana kemudian Roh Kudus turun, Roh Kudus menguasai, Roh Kudus merubah tata kehidupan sosial begitu rupa. Ingat, Yerusalem itu kota metropolitan. Semua bangsa ada di sana. Dan menyebarnya itu pun akan cepat karena fakta. Lalu kemudian orang membutuhkan sesuatu bagi dirinya. Mereka butuh disembuhkan, mereka membutuhkan ketenangan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat mereka tentu terkejut bahwa bayangan Petrus saja bisa memberikan kesembuhan. Disinilah kita melihat seolah-olah imam besar itu dalam wibawanya betul-betul terancam dengan fakta dan merasa terejek oleh para rasul-rasul itu. Karena itu yang mencoba untuk memenjarakan. Dengan memenjarakan ini kegiatan rasul itu sendiri pasti dapat diblokir. Tapi dia lupa bahwa yang bergerak itu adalah Roh Kudus dalam manifestasinya memakai orang-orang. Dia bisa memakai kedua rasul, bisa memakai banyak rasul, dan bisa memakai orang-orang kaum awam. Karena itu kita melihat ayat 19 sampai 21 itu mereka memenjarakan para rasul, namun kemudian malaikat berbicara. Lebih mengerikan lagi ini. Karena apa yang dihembus-hembuskan oleh kelompok Saduki, tidak ada malaikat, tidak ada roh, tidak ada kebangkitan, semua dibantah dengan fakta yang ada. Dan ini tidak dapat disembunyikan. Kalau mungkin hanya catatan saja, di dalam kertas bisa dirobek, dokumennya bisa dibakar. Tetapi faktanya adalah individu, pribadi, seseorang. Dan ini bukan 1-2 orang, masyarakat yang mulai tahu hal itu. Apalagi pada apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-19 itu. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu. Bukan satu pintu ya, pintu-pintu. Dan membawa mereka keluar. Katanya, ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Nah saudara, kita melihat malah disuruh diperintahkan berdiri di bait Allah. Ini seolah-olah kalau seperti zaman kita sekarang, ia mendapatkan sound system yang kemudian menggelegarkan firman itu dengan suara bas baritonnya yang begitu rupa. Mari coba kita baca. Kenapa malaikat itu? Sebab Tuhan sudah berjanji, Mazmur 34 ayat 8. Mari kita akan baca bersama. Mazmur atau Zabur 34 ayat 8.
malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Artinya menghormati, menyembah, lalu menjalankan perintah Tuhan. Lalu meluputkan mereka. Jadi bukan saja pasif sifatnya mengelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi betul-betul penuh dengan dinamika meluputkan mereka. Siapa malaikat itu? Di dalam Keluaran pasal 23-20, malaikat itu adalah utusan Tuhan. Dalam kitab Keluaran 23-20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi malaikat itu utusan Tuhan. Lalu untuk apa berjalan di depan? Apakah ngerecoki perjalanan dari umat yang dipercayainya? Tidak. Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi untuk menuntun sampai kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka itu ada perintahnya tadi, diperintahkan untuk secepatnya pergi ke bait Allah dan berkhotbah di sana. Luar biasa. Bukan lagi sembunyi-sembunyi pemberitaannya, tetapi di forum yang sungguh-sungguh dapat dilihat, dapat kemudian dimata-matai oleh mahkamah agama, para imam, yang justru itu merupakan tempat mediasi para umat berkumpul bersama menyembah Tuhan. Di mana? Yaitu di bait Allah. Dan diperintahkan memberitakan seluruh firman hidup itu, seluruh. Kita melihat firman itu mengandung dua hal. Satu, anjuran, dan dua, larangan. Anjuran atau perintah ini tidak boleh berhenti. Dan larangan itu harus dilakukan dengan tegas. Itu disampaikan semua. Tentu di sana juga ada didikan-didikan melarang untuk berbuat dosa. Dan apakah imam-imam ini dan anggota dari Saduki ini beserta anggota dari mahkamah agama tidak tertusuk lagi, tidak tertikam lagi pada jantungnya. Jelas tertikam, firman disampaikan dengan begitu lugas. Saudara, hari-hari ini kita terenyuh, firman Tuhan disampaikan dengan dagelan, dengan lucu-lucu, seolah-olah mereka melakukan sebuah dagelan, apa itu sekarang disebut? Stand up comedy. Lucu. Dan jemaat antusias, ini penyimpangan. Ini pembodohan publik, pembodohan kepada jemaat. Tidak heran kalau jemaatnya, orang-orang Kristen sekarang kebanyakan tidak tahan menderita. Padahal perintah Tuhan dalam Lukas 9:23, kita melihat pernyataan Tuhan, Lukas 9:23, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus, ia harus, wajib, tidak dapat dielakkan, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi mengikut itu bukan sekedar dia membentuk langkah di belakang kemana Yesus itu pergi, dia ikut ke sana. Tetapi sebuah tekad perilaku, sebuah hidup pertobatan, menyangkal dirinya, artinya dia membukankan dirinya terlebih dahulu. Prioritasnya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu kadang-kadang memelihara orang lain. Dan orang lain itu kadang-kadang juga yang memusuhi kita, membuat kita jengkel. Maka wajiblah kita memikul salibnya. Memikul salibnya, menderita hal itu setiap hari. Jadi tiap-tiap hari kita mesti melakukan penyangkalan diri, itu berarti kita memikul risikonya mengikut Tuhan itu. Lalu baru mengikut aku. Jadi saudara sekalian, kita melihat apa yang disampaikan terhadap
perintah yang harus dilaksanakan itu, mengajar di dalam rumah Tuhan itu wajib dilakukan oleh mereka. Kita melihat ayat itu betul-betul merupakan sebuah surat wasiat, ya. Pergilah, berdirilah, bukan sembunyi-sembunyi, di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Firman hidup, firman yang menghidupi, firman yang menyemarakkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuat mereka bersorak-sorai karena keberadaan sesuatu yang begitu indah dapat diterima oleh mereka karena mereka mendapatkan satu kehidupan yang bergairah, lepas dari sakitnya, lepas dari berbagai-bagai penderitaannya. Mereka yang kerasukan setan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan itu dengan kata-kata, saudara. Tapi roh yang memerintahkan ini adalah juga roh yang memerintahkan saudara dan saya. Beritakanlah firman itu, jangan firman itu dipelintir. Jangan firman Tuhan itu dibuat satu tingkah laku komedian. Ya. Banyak jemaatnya senang, tetapi mereka diperbodoh. Dan mereka tidak bisa menjadi pelanjut dari rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka berglosolalia, getol sekali glosolalianya. Tetapi setelah itu sebagian besar banyak yang tidak kelihatan buah-buah rohnya. Yang terjadi seperti itu pada kehidupan rohani dari orang-orang Kristen sekarang. Mereka cukup saja hanya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah formalitas. Yang dituntut Tuhan bukan formalitasnya, tetapi kesungguhan dari batinnya, keberanian untuk berisiko tinggi, yaitu sebagaimana rasul-rasul itu sudah melakukannya. Sementara itu terlambat para pembesar-pembesar di dalam bait Allah dan mahkamah agama yang berkumpul dan seluruh majelis tua-tua bangsa itu untuk menyuruh mengambil rasul-rasul di dalam penjara. Kita melihat gerakan Roh Kudus memang lebih cepat ketimbang gerakan dari kuasa-kuasa iblis yang melakukan tentang hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Ayub, seorang tokoh yang baik hati, cinta Tuhan, hidupnya selalu taat kepada Tuhan. Dalam mengalami penderitaan yang hebat, dia hanya mengatakan, dia yang mengambil, yang memberi, dan dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Luar biasa. Iblis kalah. Sebab Tuhan sudah membentengi hambanya itu, abdinya itu, terlebih dahulu. Karena itu percayalah saudara, tatkala kita mendapatkan serangan dari kuasa-kuasa iblis dengan berbagai persoalan yang ada di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dan lain sebagainya, sebetulnya sudah ada benteng yang dikirimkan Tuhan untuk membentengi kita semua. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca bersama. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Coba, Tuhan sudah mengatakan demikian melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, perhatikan, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara ya. Jadi perhatikan dalam hal ini. Karena itu saya katakan tadi, kalah cepat. Mereka mencoba untuk cepat memegang para rasul itu di penjara. Setelah sampai di penjara, tidak menemukan mereka. Pada ayat yang ke-22, tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami ketemukan di dalamnya. Ini kuasa Tuhan. Sampai sekarang masih bisa terjadi dan tidak ada sesuatu yang mustahil. Sekarang di dalam zaman yang serba gampang kita melakukan segala sesuatu. Ya, memakai demokrasi ini dengan salah kaprah. Demokrasi itu pikirnya orang bisa berbuat semena-mena. Mana yang lebih demokratis? Manusia atau Tuhan? Tuhan itu demokratis. Pada Kejadian pasal 2, ayat yang ke-15, Tuhan menyatakan, 17 ya, Tuhan menyatakan demikian. Dalam Kejadian pasal 2, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 16 coba, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Diserahkan kepada apa yang menjadi kehendak manusia. Manusia punya kehendak bebas, tetapi tidak bebas berkehendak. Artinya ada satu proteksi, punya kehendak bebas, inilah demokratisnya Tuhan, silahkan. Tetapi tidak boleh bebas atau sebebas-bebasnya berkehendak. Kehendak bebas ada, artinya diizinkan melakukan seluruh apapun, kelengkapan dalam hidupnya, indera-indera yang memberikan satu pelayanan atau memfasilitasi seluruh usaha manusia ini, sehingga bisa melakukan gerak tubuh, gerak kaki, pikiran, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian disebutkan tidak boleh kemudian berkehendak bebas. Artinya melakukan kebebasan. Kehendak bebas ada, tidak boleh melakukan bebas berkehendak. Nah saudara, kita melihat di sini, Tuhan itu luar biasa telah memberikan semuanya itu. Tatkala mereka itu sedang memerintahkan di dalam keputusan rapatnya bersama untuk mengambil kepada rasul-rasul, ternyata rasul-rasul sudah tidak ada. Dan di mana mereka? Ini yang perlu untuk kita lihat bersama. Kita perhatikan diperintahkan khotbah. Dan juga tadi ada bagaimana malaikat Tuhan itu melindungi dan bagaimana Tuhan itu melindungi. Saya ingin sisipkan tentang keberadaan kesaksian Sadhu Sundarsih. Ya, seorang sadhu yang bertobat terima Kristus. Tatkala berada di tempat yang bersalju, dia hendak pergi ke Tibet menginjil. Di tengah-tengahnya ia betul-betul di dalam kesulitan. Lalu kemudian dia tidur di atas salju, tetapi kemudian terasa hangat. Waktu dia bangun kaget, karena dia dibelit dengan ular yang besar. Dan itu yang menjadikan kehangatan. Tatkala sadhu ini bangun, ular itu melepaskan lilitannya dan dia pergi. Kok tidak dimakan? Siapa yang
melakukan seperti itu? Tuhan. Kemudian tatkala sudah sampai ke Tibet, ditangkap, lalu kemudian dipasar, digebuki, dituang lintah begitu rupa, lalu kemudian dibuang ke sumur. Sumur itu kemudian diberikan meterai, disegel, digembok. Kuncinya dibawa oleh Raja Mongol pada waktu itu. Tetapi tahu-tahu ia sudah berkhotbah di pasar. Waktu itu datang malaikat, kemudian mengatakan supaya bangun. Dia buka itu, lalu dia keluar, dan dia kemudian berkhotbah di pasar. Orang-orang heran, waktu ada laporan, orang yang kau masukkan ke dalam sumur itu ya Baginda, dia sudah berkhotbah di pasar. Siapa yang membukakan? Tidak ada. Kuncinya masih tersandang di kaitan sabuknya raja itu. Siapa yang melakukan? Tuhan, saudara. Jadi karena itulah kita perlu untuk tidak takut kalau diutus Tuhan. Maka itu 2 Timotius 4 ayat yang kedua, di situ jelaskan dengan cukup jelas, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi perintahnya memberitakan firman itu adalah situasinya mendukung atau tidak mendukung, laksanakan. Menyampaikan firman itu kira-kira mendapatkan sesuatu yang baik untuk tubuh kita atau tidak mendatangkan yang baik untuk tubuh kita. Ya laksanakan. Bahkan lebih ekstrim lagi, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa. Pelayan Tuhan sekarang harus melakukan ini. Kita harus kembali untuk memotivasi diri kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Itu yang disebutkan berkali-kali, back to the Bible. Ini kembali, sebab Alkitab memberikan keterangan begitu jelas dan tegas, saudara ya. Maka itu mereka berani berkhotbah itu. Kenapa harus dikhotbahkan? Kenapa diperintahkan untuk berkhotbah? Kenapa mesti dituntun? Seluruhnya Injil yang membawa kehidupan itu sampaikan di dalam kitab Zabur 119 ayat 130. Apa gunanya kalau mereka mendengar firman itu, kemudian firman itu tidak disingkapkan artinya? Karena bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, jelas memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi esensinya dari mengabarkan Injil itu adalah menyingkapkan rahasia firman itu, memberitakan firman itu, yang sentralnya menuju kepada Kristus. Supaya mereka semua tahu, dan ini memang merupakan sesuatu kalau ditinjau dari sisi politis, seolah-olah rasul-rasul ini mengejek kepada institusi yang ada, yaitu Mahkamah Agama dan Badan Kemajelisan dari para imam. Saudara sekalian, hal ini cukup berat karena mereka melawan kepada institusi. Tetapi di sini bukan sengaja untuk melawan, tetapi pemberitaan firman itulah yang dinyatakan tidak disetujui oleh para imam-imam dan juga mereka-mereka yang berada di Mahkamah Agama. Saudara sekalian, karena itu perlu kiranya semuanya itu tetap berjalan mengacu kepada firman Tuhan. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh para imam-imam ini. Mereka tuh kemudian mengundang semuanya tadi gagal, lalu setelah kelihatan bahwa mereka berkhotbah di situ, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka, ayat 25, dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kau masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.
firman Tuhan tidak dapat dibendung oleh apapun juga. Saudara, tatkala saya menyampaikan firman Tuhan, mengumpulkan orang-orang lepasan dari Pulau Buru, dan mereka membawa surat lepasan itu, memang kemudian di Gedung Pring saya lihat ada 2-3 saya kumpulkan ke dalam gereja. Dan kemudian waktu itu saya didakwa sebagai tokoh PKI. Saya dipanggil seperti yang sudah saya sampaikan itu, lalu kemudian saya berkata kepada Bapak Muntalib sebagai komandan Kodim, Pak, saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan kepada orang komunis, tapi kepada mereka yang telah dicoba oleh pemerintah untuk dimasyarakatkan kembali. Tetapi saya mengatakan, atau Roh Kudus menuntun saya begitu rupa, saya mengatakan ideologi mereka itu tidak akan mati, Pak. Kalau hanya dengan mereka dikucilkan di Pulau Buru dan kemudian mereka takut dengan senjata, tidak. Ideologinya tidak akan mati. Tetapi dengan mentobatkan mereka oleh firman, otomatis ideologinya itu akan hilang. Karena mereka tidak akan bisa bertahan lagi kalau sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian saya minta supaya dijaga apa yang saya sampaikan itu. Didatangkan 2 anggota Kodim, Koramil pada waktu itu, yang selalu berjaga, yang maksudnya adalah untuk meneliti ajaran yang saya sampaikan itu, tetapi saya malah merasa senang didapatkan 2 orang yang harus tahu akan firman Tuhan, yang akhirnya kemudian tahu yang saya beritakan adalah firman, sehingga pada waktu itu kemenakannya dari Komandan Koramil bertobat, ikut masuk ke dalamnya. Saudara sekalian, kita melihat memang kita harus mengajarkan firman betul, bukan politik, bukan keberadaan yang lain, kecuali firman, dan membawa mereka untuk kembali kepada masyarakat yang baik. Karena itulah kita perlu betul-betul mengerti tujuan daripada pertobatan kita, dan kita terutus. Kenapa kita disertai Roh Kudus? Supaya kita bisa kemudian memberikan kejelasan yang jelas, kebenaran yang benar, yang kemudian dapat diterima oleh semua masyarakat, dan kita bersyukur negara kita itu berdasarkan kepada filosofinya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa yang pertama dan seterusnya. Ini merupakan rangkuman yang tidak dapat dipisahkan. Adanya bentuk ketuhanan yang Maha Esa ini membuktikan bahwa pemerintah kita itu tidak menghalangi apa yang kita beritakan, asal kita beritakan yang benar dan mendatangkan pada kehidupan yang baru, kehidupan yang betul-betul tidak merusak situasi sekitarnya. Tentu pemerintah akan memberikan keleluasaan. Seperti ini juga gereja yang ada di Lamongan mendapatkan kesempatan dan kelonggaran yang begitu rupa, namun harus tahu diri apa yang menjadi peraturan pemerintah jangan dilanggar. Inilah saudara sekalian, dan kita melihat orang begitu banyak itu kemudian datang mengambil para rasul, tetapi ayat yang ke-26 kita akan pelajari pada waktu yang akan datang. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, perhatikan, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan lebih jauh. Mereka mengambil rasul-rasul itu dengan sangat santun, tidak lagi dengan kekerasan seperti itu. Dan kita akan periksa pada waktu yang akan datang, dan Tuhan memberkati kita bersama. Jadinya pokoknya di sini adalah jangan takut, Tuhan pasti akan melepaskan dari kesulitan apapun juga jikalau kita itu benar di hadapan Tuhan. Bahkan dalam menghadapi apa yang menjadi kekuatan-kekuatan politik pada waktu itu, malaikat Tuhan dikerahkan untuk menolongnya. Luar biasa. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah kebenaran yang benar.
Bukan berarti sesuatu yang penuh dengan tipu daya dan merusakkan tatanan sosial atau tatanan masyarakat. Karena itu marilah kita kalau menyampaikan firman Tuhan, kalau berkhotbah, jangan kemudian kita pelintir, kita berdiri sebagai sosok yang melakukan stand up komedi, tapi kita melakukan berdiri tegak di bait Allah sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya biar mereka semua mengerti, jemaat semakin diberanikan untuk membangun kehidupan iman yang tegak, tidak ragu-ragu lagi, dan mereka tahu Tuhan menyertai dan melindungi mereka dengan fakta sampai mengerahkan kepada agen surgawi, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ubahlah perilaku kami, ubahlah kiranya kehidupan kami, dan kiranya kami mensyukuri pemerintahan kami yang ada ini. Karena bukan seperti zamannya Kayafas, bukan seperti zamannya Hanas, dan bukan seperti zamannya Mahkamah Agama pada waktu itu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi semuanya bisa memberikan kami wadah, kesempatan, bahkan berikan dorongan kepada kami. Peliharalah pemerintah kami ini ya Tuhan, dan kiranya kuduskan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, selesailah sudah ibadah doa dan penyembahan kita pada malam hari ini, dan biarlah saudara yang ikut terlibat, bukan mengikuti, melihat, tapi ikut terlibat di dalam penyembahan doa ini. Saudara akan diberkati lebih jauh, dan rasakanlah apa yang saudara dan saya bisa rasakan, bahwa Roh Kudus itu menolong kita bersama. Kemudian kita akan bertemu lagi pada besok sesuai dengan jam yang sama, 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan memberkati semuanya.